Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang status partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan eh, sekurang-kurangnya 20% kursi dari jumlah kursi atau sekurang-kurangnya 25% suara secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Atau secara sederhana saya menyimpulkan bahwa partai politik yang dimaksud adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya yang diberi kewenangan atau hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan dalam pandangan konstitusi bahwa status partai politik tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang saya akan menunjukkan bahwa partai politik, status partai politik peserta pemilu dalam pasal 222 ini itu nyata-nyata tidak pernah terdefinisikan sebagai partai politik peserta pemilu dalam undang-undang pemilu ini. Nah, sini saya akan perlihatkan ya yang mana sebenarnya yang dimaksud sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, Undang-Undang Nomor 7 pada buku ke-1 ini di mana ada 38 unsur-unsur pemilu yang didefinisikan, ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah partai politik. Nah, di pasal 1 ayat 29 ini itu dengan jelas menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, ya. Jadi jelas bahwa partai politik peserta pemilu adalah yang telah memenuhi persyaratan. Ya, kapan dia dinyatakan memenuhi persyaratan? Setelah sebelumnya dia mendaftar ke KPU, KPU melakukan verifikasi dan setelah verifikasi dinyatakan syaratnya memenuhi, ya, atau lengkap, maka dia dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Lalu di pasal 2 dipertegas ya bahwa pasal 173 ayat 1 itu menyatakan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU ya. Jadi pasal 1 ayat 29 di sini diperjelas oleh pasal 173 ayat 1 ya bahwa partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang sudah lulus verifikasi oleh KPU ya, di verifikasi administrasi dan diverifikasi faktual. Selesai dinyatakan lolos verifikasi, maka dia ditetapkan oleh KPU pada penetapan partai politik peserta pemilu yang dalam tahapan pemilu 2024 nanti akan ditetapkan pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, ketiga, pasal 176 ayat 1 juga menyatakan partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU ya. Jadi tidak ada partai politik yang ujuk-ujuk atau secara otomatis dia menjadi peserta pemilu. Meskipun partai politik tersebut mendapatkan kursi pada pemilu sebelumnya ya. Karena sifat pemilu kita itu hanya setiap 5 tahun sekali ya. Periodik 5 tahun sekali. Jadi antara pemilu yang satu dengan pemilu yang lain itu tidak ada hubungan apapun. Karena tujuan pemilu itu cuma satu, memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden. Itulah sebabnya setiap kali pelaksanaan pemilu yang baru, maka kita memulai seluruh tahapan itu dari awal, dari nol ya, termasuk dalam menjaring partai politik ya yang akan mendapatkan status sebagai peserta pemilu ya. Nah, karena itulah di tahapan pendaftaran dibuka pendaftaran partai politik mana yang mendaftar itulah yang menjadi calon peserta pemilu. Satu. Yang kedua, bahwa eh, tidak ada hubungan apapun antara partai politik peserta pemilu sebelumnya yang mendapatkan kursi dengan statusnya sebagai calon peserta pemilu pada pemilu berikutnya ya. Karena mendapatkan kursi itu indikator bahwa dia mendapat kepercayaan dari rakyat ya. Sedangkan sebagai peserta pemilu itu adalah apakah dia masih memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu dan ikut kontestasi ya.
Karena itulah setiap kali pelaksanaan pemilu, maka seluruh partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPU. Ya, nanti kalau memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, inilah partai politik peserta pemilu yang terdefinisikan dalam undang-undang dan senapas dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sedangkan status partai politik sebelumnya yang eh, dikandung dalam pasal 222 itu tidak pernah terdefinisikan ya. Nah, coba kita lihat pasal 222. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi menggunakan pemilu sebelumnya itu nyata-nyata melanggar pasal 22E ayat 1. Seperti sudah saya jelaskan di video pertama saya bahwa pemilu itu periode ke 5 tahun sekali, ya. Jadi menggunakan tahapan pemilu sebelumnya ke dalam pelaksanaan pemilu yang sekarang atau menggunakan bagian dari tahapan pemilu 2019 ke dalam pemilu 2024 itu nyata-nyata bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 tadi itu. Artinya pemilu itu tidak lagi periodik 5 tahun sekali karena kita masih melaksanakan pemilu 2019. Buktinya apa? Karena kita menggunakan bagian dari tahapan atau bagian dari subtahapan pada pemilu 2019 dalam pelaksanaan pemilu. Ini nyata-nyata bertentangan dengan uh, konstitusi dalam hal ini pasal 22 ayat 1 tadi yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Ya, jadi periodik 5 tahun sekali, tidak ada hubungan apapun antara pemilih yang satu dengan pemilih yang lain. Karena itu status partai politik dalam pasal 22 ini, dalam Undang-Undang Nomor 7 ini, itu tidak pernah didefinisikan sebagai partai politik peserta pemilu. Ya, nah karena itu dia harus dinyatakan inkonstitusional ya, partai ini tidak terdefinisikan dan karena itu harus dinyatakan inkonstitusional. Ya, nah selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun kita tidak memperkarakan ini ke MK terlebih dahulu, kita bisa meminta kepada KPU untuk tidak menggunakan pasal ini dalam menyusun nanti peraturan KPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 ini memuat nanti dua pasal yang sama tapi status partai politiknya yang berbeda ya. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan kembali bahwa yang mana sebenarnya yang dimaksud sebagai parpol peserta pemilu ya. Nah, parpol peserta pemilu itu adalah yang dihasilkan di sini. Ya, dia mendaftar, diverifikasi, lalu setelah lulus verifikasi seperti tadi di pasal 1 ayat 29, pasal 173 ayat 1 ya, dan pasal 176 ayat 1 tadi sudah jelas, Pak. Nah, setelah mereka mendaftar diverifikasi oleh KPU, lalu kemudian lulus verifikasi dia ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, dihasilkanlah parpol peserta pemilu yang baru. Status parpol di sini tidak membawa status apapun dari pemilu sebelumnya. Dia adalah partai politik yang baru saja dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Artinya apa? Siapapun partai politik yang lolos pada tahapan ini, partai politik ini yang dimaksud sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, karena itu mereka partai politik inilah yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik dia sendiri mengusung satu paket maupun berkoalisi. Ya, selama ketemu kemistri ideologinya, kemistri platformnya, kemistri visi misinya, dan berbagai kemistri dalam ideal politik kita, mereka bisa berkoalisi. Tidak perlu dipaksa karena ada persentase ya. Nah, karena itulah siapapun partai politik yang lolos pada tahapan penetapan partai politik inilah yang secara konstitusional berhak dan berwenang untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menggunakan partai politik peserta pemilu sebelumnya adalah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak bisa dinilai secara logis. Ya, nah karena itu nanti kita minta kepada KPU, ya,
KPU ya untuk tidak lagi menggunakan pasal 222 ini. Karena fakta hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu memuat dua pasal yang mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden, tapi dengan status partai politik yang berbeda. Ya, di sini saya tunjukkan ini pasal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ada dua pasal di dalamnya yang mengatur tentang pencalonan presiden. Nah, seperti kita ketahui bersama, pasal 222 yang mengatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ya, jadi dia menggunakan pemilu sebelumnya. Partai politik peserta pemilu sebelumnya. Nah, di pasal 226 itu lebih sesuai, lebih senapas dengan konstruksi pemilu yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar kita maupun yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 ini. Nah, yaitu adalah pasal 226 ini seperti terlihat di layar ini, ayat 1 menyatakan bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Ya, nah ini senapas, selaras dengan konstruksi parpol peserta pemilu yang terdefinisikan tadi di pasal 1 ayat 29, pasal 17 ayat 1, dan pasal 176 ayat 1 tadi itu. Nah, inilah partai politik peserta pemilu. Karena inilah yang sesuai dengan konstruksi pemilu dalam Undang-Undang Dasar kita tentang partai politik peserta pemilu. Ya, selanjutnya disebutkan seperti yang terlihat di layar ini. Jadi nanti kita akan meminta kepada KPU bahwa pasal 222 ini Anda tidak bisa lagi menjadikan sebagai acuan hukum untuk menyusun peraturan KPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, Anda harus menggunakan pasal 226 ini. Jadi KPU diberi alternatif. Anda mau menggunakan pasal yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau menggunakan menggunakan pasal yang senapas, selaras dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya. Karena kalau dia memaksakan menggunakan pasal 222 ini, maka nanti kita akan uji peraturan itu ke Mahkamah Agung. Ya, bahwa pasal ini tidak pernah partai politiknya tidak pernah terdefinisikan sebagai partai politik peserta pemilu. Dia cacat hukum, Pak. Ya, karena itu kita akan meminta. Karena itu nanti kita bersama-sama ke KPU dan penyelenggara pemilu pada umumnya termasuk Bawaslu dan DKPP untuk menyampaikan hal ini bahwa pasal 22 itu statusnya tidak terdefinisikan karena sebelumnya dalam logika konstitusi dia sudah bertentangan dengan konstitusi. Nah, kesimpulannya apa? Jadi status partai politik peserta pemilu dalam pasal 22 ini tidak terdefinisikan dalam Undang-Undang Pemilu dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 28, pasal 1 ayat 29, pasal 131, pasal 176 ayat 1. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan status partai politik pada kursi suara pada pemilu sebelumnya atau pemilu terakhir sebagai parpol peserta pemilu. Ya, jadi mohon dicerna baik-baik kalimat ini, redaksi ini. Lalu kemudian status parpol peserta pemilu dalam pasal 22 itu ilegal dan bertentangan dengan pasal 164 ayat 4 Undang-Undang Pemilu karena tidak bersumber dari tahapan pemilu. Ya. Lalu status parpol peserta pemilu dalam pasal 222 sangat bertentangan dengan pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu ya. Lalu oleh karena itu status parpol peserta pemilu dalam pasal 222 ini Undang-Undang Pemilu tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar hukum dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Nah, Undang-Undang Pemilu ini merupakan produk hukum utama dalam penyelenggaraan pemilu. Materinya menjabarkan dalam melaksanakan amanat konstitusi. Pasal 220 Undang-Undang Pemilu terkait dengan status parpol pengusul paslon tidak hanya nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan undang-undang yang mengatur dirinya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Karena itu tidak berdasar lagi menggunakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait dengan status parpol pengusul paslon
pada pemilu 2024 sebagai pedoman dalam pengusulan pasangan capres dan cawapres. Kan itu berarti mengakomodir dua status parpol peserta pemilu dalam satu penyelenggaraan pemilu. Parpol peserta pemilu 19 dan parpol peserta pemilu 2024 yang nyata-nyata bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, oke, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan uh, dalam materi saya yang singkat ini. Saya merekomendasikan perlu sesegera mungkin berdialog, memanggil, mendatangi penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKP terkait dengan status pasal 222 ini dan pemilu yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Meminta kepada KPU tidak lagi menggunakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu dalam menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penyalonan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya menggunakan pasal 226 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Mengajukan judicial review pasal 22 yang menyatakan bahwa parpol peserta pemilu terakhir sebagai pengusul paslon adalah inkonstitusional karena ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.